Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, MotoGP minggu ini akan kembali digelar dan para pembalap sudah bersiap-siap memberikan yang terbaik. Di antaranya yang dijagokan di sini sudah pasti Marc Marquez karena ini adalah salah satu sirkuit tempatnya mendapatkan hasil yang baik. Namun, kuda hitam kali ini adalah dari LCR Honda yaitu Johann Zarco. Karena Honda memiliki catatan manis di sini dan terlebih LCR bisa menang lewat Alex Rins tahun 2023 kemarin. Dan juga kini Honda sedang dalam mode persaingan yang baik. Seperti apa di balik persiapan itu semua? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Setelah memberikan hasil terbaik Honda di era pasca Marc Marquez dengan posisi keempat di sprint dan keenam di Grand Prix di Termas Dario Hondo, ditambah barisan terdepan di kualifikasi, Johann Zarco kini menuju ke tempat kemenangan MotoGP terakhir RC213V. Itu terjadi di tangan pendahulu LCR, Alex Rins, di Circuit of the America pada tahun 2023. Rekor Zarco di Texas sendiri lebih sederhana, dengan finish terbaiknya di kelas utama adalah tempat kelima pada tahun 2017. Namun, jika kami memiliki akhir pekan yang positif di Circuit of the America ini, itu akan menjadi pertanda baik bagi Honda, kata Zarco tentang akhir pekan ini. Jelas kepercayaan diri meningkat, dan sangat meningkat bagi kami. Jadi, mari kita lihat bagaimana Austin nantinya. Saya ingin sekali tampil di sana. Kepahlawanan Zarco di Argentina membuatnya menghabiskan sebagian besar balapan mengejar pabrikan Ducati milik juara dunia ganda Pecco Bagnaia sebelum menjadi korban Fabio Di Gia di lap terakhir. Saya merasa baik-baik saja, kenang Zarco. Saya tahu bahwa saya bisa melaju dengan sangat baik di tikungan dibandingkan dengan Pecco. Namun, dia mampu bertahan dan kemudian mengerem dengan baik di tikungan 9. Saya tidak sendirian saat balapan. Itu bagus, Zarco tersenyum. Kekhawatiran Honda menjelang akhir pekan ini adalah lemahnya kecepatan tertinggi RCV mengingat lintasan lurus kota sepanjang 1,2 km. Pembalap Prancis itu memulai putaran ketiga dengan menempati posisi kelima dalam kejuaraan dunia. Sementara Honda kini berada di posisi kedua dalam klasemen konstruktor. Nah sebelumnya, Zarco dinilai tak masuk akal ketika bergabung dengan Honda. Ada hal yang tak masuk akal di sini ketika menerka apa strategi tahun lalu yang diterapkan oleh Zarco. Semua memperkirakan, Zarco butuh waktu untuk menang Grand Prix lagi. Dan posisinya, waktu itu dia malah menolak Ducati. Ducati menawarinya untuk bertahan di Pramac, lalu mungkin akan memindahkannya ke Superbike. Pria berusia 30 tahun itu, dia menerima kontrak 2 tahun di Honda. Saya tidak begitu mengerti logikanya waktu itu. Namun, pilihan itu kini membuahkan hasil manis. Selamat untuk Zarco. Dia adalah bintang utama Honda. Dia akan mencapai di sana. Podium akan segera diraih. Ini hanya masalah waktu. Mungkin Austin, atau tentu saja di Jerez, di mana tenaga bukan sebuah masalah. Luca Marini pun menjalani akhir pekan terbaiknya bersama Honda. Semua berjalan baik bagi mereka. Lihatlah KTM, Yamaha, dan Aprilia. Honda adalah pabrikan terbaik kedua saat ini. Penilaian yang berasal dari Argentina. Mereka adalah pabrikan non-Ducati teratas, mengungguli KTM dengan selisih yang cukup jauh. Honda perlu tetap membumi dan terus berkembang. Tetapi mereka punya alasan untuk berbahagia. Honda mungkin masih punya kartu as untuk dimainkan. Mereka dapat memanfaatkan aturan konsesi dan menjadikan Alex Espargaro dan juga Takaki Nakagami sebagai pembalap penguji untuk memaksimalkan potensi. Honda juga memiliki direktur baru Romano Albesiano yang dampaknya belum terasa. Ini adalah sepeda yang belum dipengaruhi oleh Romano Albesiano. Dia nantinya bisa memberikan sentuhan terbaiknya yang seharusnya bisa meningkatkan permainan mereka lebih jauh lagi. Peningkatan Honda ini sah. Menurut saya, itu bukan hanya tren sesaat. Honda dapat menargetkan untuk menjadi produsen terbaik kedua tahun ini. Sedangkan dari Ducati,
Ducati klaim Pecco Bagnaia percaya diri, dari Qatar kita akan melihat perbedaan. CEO Ducati mendukung perjuangan Pecco Bagnaia. Tetapi, apakah ini berarti Pecco akan menyerah di Amerika? CEO Ducati Claudio Domenicali mengharapkan kita akan melihat kejuaraan yang berbeda dari Qatar saat dia mendukung Pecco Bagnaia untuk mengubah hasilnya setelah awal yang sulit di MotoGP 2025. Juara dunia 2 kali itu diperkirakan akan menghadapi tantangan terberat dalam karirnya ketika Marc Marquez bergabung dengan skuad pabrikan Ducati sebagai rekan setimnya. Namun, awal musim 2025 jauh lebih sulit dari yang diharapkan bagi Bagnaia, yang tertinggal 5,5 detik dari Marquez di posisi keempat di GP Argentina setelah finish ketiga di GP Thailand dan tidak pernah terlihat mampu menantang untuk meraih kemenangan. Marquez sebaliknya telah menikmati awal musim yang sempurna, memenangi sprint dan Grand Prix sejauh ini serta lolos di posisi pole untuk keduanya. Bagnaia tidak senang dengan feel yang didapatnya saat mengendarai GP25 dan bahkan sempat mempertimbangkan untuk kembali menggunakan GP24 dari GP Amerika akhir pekan ini. Memasuki markas Marc Marquez lainnya di Amerika, Bagnaia diperkirakan akan tetap pada posisi yang tidak menguntungkan. Namun, mulai putaran berikutnya di Qatar, Domenicali mendukung Bagnaia untuk kembali ke barisan depan. Saya pikir, Pecco memulai dengan 2 balapan yang tidak menguntungkan baginya, kata Domenicali. Dia menyelesaikan tes musim dingin dengan beberapa masalah yang bukan kesalahannya. Jadi, kami belum melihat potensi sebenarnya. Saya yakin kita akan melihatnya. Dimulai dengan beberapa balapan berikutnya. Meskipun mungkin tidak di Austin, yang merupakan sirkuit yang sangat cocok untuk Marc Marquez. Tetapi, saya pikir kita akan melihat kejuaraan yang berbeda di Qatar. Bagnaia memenangi Grand Prix Qatar tahun lalu dan berada di posisi kedua pada ajang tersebut tahun sebelumnya. Meskipun rekornya di tempat Lusail tidak merata. Dia harus mundur dari GP Qatar 2022 setelah bertabrakan dengan Jorge Martin, sementara pada tahun 2021 dia berada di posisi ketiga dan gagal finish lagi saat start rukinya tahun 2019. Pada tahun 2018, saat dia memenangkan gelar Moto2, Bagnaia menang di Qatar. Tetapi dia hanya meraih 1 podium sebelumnya. Podium ketiga pada tahun 2016 di Moto3. Menjelang GP Amerika akhir pekan ini, Bagnaia berada di posisi ketiga klasemen. Tetapi, sudah terpaut 31 poin dari rekan setimnya Marc Marquez di puncak klasemen. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, 2 kali finish ketiga di Thailand, dan finish 3-4 di Argentina, menandai pertama kalinya di era sprint race di mana Bagnaia tidak mencatatkan non-skor dalam 2 ronde pembukaan. Dia juga pertama kalinya sejak tahun 2021, dia menyelesaikan 2 Grand Prix pertama di posisi poin. Sehubungan dengan Ducati, Jack Miller yang kini mengendarai Yamaha membandingkan Yamahanya dan memuji Ducati memang brilian dalam hal elektronik. Setelah beberapa waktu menjadi pembalap pabrikan MotoGP untuk Ducati dan KTM, Jack Miller kini merasa menjadi bagian penuh dari tim 4 pembalap di Yamaha musim ini. Meskipun statusnya adalah satelit untuk pertama kalinya sejak masa di Pramac Ducatinya. Pembalap Australia itu menandatangani kontrak dengan proyek Pramac Yamaha yang baru saja dibentuk. Menandai pertama kalinya Yamaha memasok mesin kembali spesifikasi pabrik yang sama ke tim independen. Meski masih dalam tahap awal, Miller menegaskan kedua skuad monster Yamaha dan Pramac bekerja sama sepenuhnya. Tentu saja, kami berbagi banyak hal. Kami selalu berbincang, membahas berbagai perubahan, membahas berbagai pengaturan, dan hal-hal seperti itu. Sepanjang hari, kami saling berbincang tentang perubahan yang telah kami buat. Arah mana yang menurut kami membuat motor ini bekerja secara berbeda, dan sebagainya. Saya merasa seperti kami adalah tim yang terdiri dari 4 pembalap. Ducati sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Miller memiliki pengalaman paling beragam dalam jajaran pembalap Yamaha yang baru diperluas. Setelah sebelumnya membalap di MotoGP dengan Honda, Ducati, dan KTM.
pembalap berusia 30 tahun itu telah naik podium dengan ketiga pabrikan dan mengamankan kemenangan balapan untuk Honda dan Ducati. Kini, dia bertugas membantu Yamaha bangkit dari musim MotoGP pertamanya tanpa podium. Miller mengonfirmasi fokus saat ini adalah pada cengkraman belakang dan elektronik. Menurut saya, Ducati adalah yang paling jago. Katanya tentang kontrol elektronik Magneti Marelli. Yamaha masih belajar cara memaksimalkan perangkat lunaknya, juga dalam hal perkakas, untuk melakukan penyesuaian. Yamaha bekerja sangat keras. Saya rasa ini 10 kali lebih baik dari tahun lalu. Dan minggu demi minggu, kami mendapatkan pembaharuan dan perangkat lunak yang berbeda untuk bekerja dengan program ini dengan lebih baik. Tujuannya adalah pemotongan yang kurang invasif untuk kontrol traksi, dan lebih banyak parameter untuk digunakan. Perkembangan itu akan berlanjut di putaran yang ketiga musim 2025 di Circuit of the America akhir pekan ini, di mana Miller akan memulai posisi ke-13 dalam kejuaraan dunia sebagai pembalap teratas Yamaha.